Hai guys, jadi di video kali ini kita dari kelas 10E3 kita bakal menceritakan tentang Kerajaan Singosari kayak cerita di Amurat Ludira 2025. Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Islam. Saya Sepol. Saya kan orang luar. Saya Benerita. Saya aslinya Dora. Saya Aisyah absen 1. Saya Bening absen 5. Saya Denzel absen 6. Saya Ira absen 15. Saya Amira absen 31. Udah. Pegang kameranya. Saya Skip absen 35. Ken Arok dikenal sebagai pendiri kerajaan Singosari dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Jawa kuno. Namun, ia bukan berasal dari keluarga bangsawan. Ken Arok memulai hidupnya dari rakyat biasa hingga akhirnya berhasil meraih kekuasaan melalui ambisi dan strategi. Ken Arok dikenal sebagai tokoh dari kalangan rakyat biasa yang berhasil naik menjadi penguasa di Tumapel setelah menggulingkan Tunggul Ametung. Dari situlah ia mendirikan Wangsa Rajasa yang kelak melahirkan raja-raja besar di Jawa. Awalnya, kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Tumapel. Namun, seiring waktu, pusat pemerintahan berpindah ke ibu kota baru bernama Singosari. Nama inilah yang kemudian lebih populer dan akhirnya digunakan untuk menyebut seluruh kerajaan. Puncak berdirinya kerajaan terjadi pada tahun 1222 melalui pertempuran Ganter. Konflik bermula dari perselisihan antara Gaum Brahmana dan Kertajaya. Kaum Brahmana kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok di Tumapel. Dalam pertempuran tersebut, Ken Arok berhasil mengalahkan Kediri, sekaligus menandai lahirnya Kerajaan Singosari sebagai kekuatan baru di Jawa Timur. Setelah berkuasa pada tahun 1222, ia berhasil mendirikan dinasti Rajasa. Namun setelah wafatnya, konflik keluarga mulai bermunculan. Kekuasaan dilanjutkan oleh Anusapati, putra Ken Dedes. Masa pemerintahannya tidak berlangsung lama, karena kemudian digantikan oleh Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Umang. Pergantian kekuasaan ini menunjukkan adanya perebutan tahta yang cukup sengit dalam keluarga kerajaan yang membuat kondisi politik menjadi tidak stabil. Titik balik terjadi saat Wisnuwardana naik tahta pada tahun 1248. Ia tidak memerintah sendirian, melainkan bersama Narasinghamurti dalam konsep kepemimpinan bersama. Kerjasama ini diibaratkan seperti Dewa Wisnu dan Dewa Indra yang melambangkan keseimbangan dan kekuatan. Melalui kepemimpinan ini, konflik panjang antara keturunan Tunggul Ametung dan Ken Arok akhirnya berhasil diselesaikan. Akhirnya, stabilitas kerajaan pun mulai terwujud. Puncak kejayaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara, raja terbesar sekaligus terakhir dari dinasti Rajasa. Ia memiliki visi besar yang dikenal sebagai wawasan Dwipantoro, yaitu menyatukan wilayah Nusantara. Visi ini juga bertujuan untuk menghadapi ancaman Kublai Khan dari dinasti Mongol. Salah satu langkah nyatanya adalah ekspedisi Papmalayu pada tahun 1275, yaitu pengiriman pasukan ke Sumatera untuk memperluas pengaruh sekaligus menjalin hubungan politik. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Singosari meluas hingga mencakup Sunda, Bali, Kalimantan, Malaka, dan sebagian Sumatera. Selain itu juga, Kertanegara juga melakukan reformasi birokrasi
dengan mengganti pejabat yang tidak sejalan dengan visinya demi menciptakan pemerintah yang kuat. Dalam bidang keagamaan, ia menganut ajaran Shiva Buddha dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1292, Singosari runtuh akibat pemberontakan Jaya Katuang dari Kediri. Saat itu, sebagian besar pasukan Singosari sedang berada di luar Jawa, sehingga pertahanan dalam kerajaan melemah. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan dinasti Rajasa di Singosari. Namun, dari keruntuhan tersebut, muncul babak baru dalam sejarah Nusantara. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Hingga saat ini, kejayaan Singosari masih bisa dilihat dari berbagai peninggalannya, seperti Candi Singosari, Candi Jawi, Candi Kidal, dan Candi Jago, serta berbagai prasasti dan arca yang menjadi bukti sejarah kebesaran kerajaan ini. Peninggalan ini menjadi sumber penting untuk mempelajari sejarah Nusantara. Jadi sekian dari kami penjelasan tentang kerajaan Singosari. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menyimak.